Ya, pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom dengan Bapak Akil Triadi yang merupakan research analis MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Akil, selamat sore. Apa kabar, Pak? Ya, selamat sore. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Akil sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan dominan bergerak di zona merah dan tadi pun juga sempat meninggalkan level 6.600-an. Meskipun di penutupan sesi kedua, IHSG memperbaiki posisi dan kembali ditutup di level 6.600-an. Apakah koreksi yang terjadi masih cukup wajar, Pak Agil? Ya, memang kami melihat pergerakan IHSG ini memang cukup wajar untuk terjadi koreksi setelah memang beberapa pekan kemarin kita lihat pergerakan IHSG terus rally ya, menguat begitu, dan kita cermati memang koreksi dari IHSG ini akan nantinya menuju ke level 6.573 atau bahkan nanti menuju level supportnya di 6.451, dan kita lihat juga pergerakan IHSG yang kita tahu sudah memasuki ataupun juga hampir berada di akhir bulan Oktober ini. Biasanya memang ketika nanti masuk bulan November pergerakan IHSG rawan untuk terjadi koreksi, dan melihat bagaimana apa yang terjadi di pergerakan IHSG hari ini, memang beberapa sentimen yang mendorong untuk pergerakan harga IHSG. Kita lihat memang yang pertama dari rilis kinerja emiten di kuartal ketiga tahun 2021 yang nampaknya memang cenderung banyak yang positif ya untuk rilis kinerjanya, apalagi kita ketahui untuk di sektor banking itu juga cukup bagus rilis kinerjanya. Baru saja kita ketahui bahwa untuk di Bank BRI itu laba bersih juga meningkat cukup signifikan 34% ya dibanding year on year-nya. Dan selain itu yang bisa menarik dicermati kenapa pergerakan IHSG pun hari ini terkoreksi, kita lihat memang adanya kekhawatiran dari gelombang COVID-19 yang terjadi di beberapa negara ya, apalagi kita lihat kita ketahui di benua Asia pun juga di Eropa juga sudah mulai meningkat kasus COVID-19, dan di situ menjadi kekhawatiran pasar sehingga pun di bursa Asia itu juga terjadi koreksi. Nikkei, Hang Seng pun juga Shanghai kita lihat berada di zona merah, sehingga memang akan menjadi kekhawatiran pasar ketika di Indonesia pun juga akan terjadi gelombang, walaupun memang kita harapkan kasus COVID-19 di Indonesia sendiri masih bisa terkendali, seperti itu. Baik, menarik terkait dengan rilis kinerja emiten, terutama perbankan Big Cap. Hari ini BBRI atau pagi tadi baru dirilis, tapi saham-sahamnya justru bergerak di zona merah. Apakah momentum dari rilis kinerja ini sudah lewat Pak Akil, kemudian saham-saham perbankan sudah price in terlebih dahulu? Ya, karena kita lihat memang penguatan dari emiten, apalagi untuk yang di perbankan sendiri ya, ini juga didorong oleh bagaimana rilis kinerja dari keuangannya. Kita lihat laba bersih dari bahkan yang sudah rilis BCA, BRI, BNI itu juga cukup baik kinerjanya di kuartal ketiga. Memang itu sudah terpricing oleh pasar, sehingga kita lihat untuk bagaimana pergerakan di harga sahamnya juga sudah mulai terjadi aksi profit taking. Namun yang menarik setelah pergerakan harga banking yang besar ini, Big Four-nya, kita lihat ini juga asing masih masuk ya untuk membeli saham dari big cap-nya yang di perbankan, dan itu memang yang masih menjadi menarik ketika kita lihat koreksi yang terjadi dimanfaatkan oleh asing untuk membeli saham perbankan. Dan kami melihat ini koreksi yang cukup wajar dari saham perbankan, dan menarik untuk kita lakukan buy on weakness nanti ya ketika memang terjadi koreksi lanjutan, seperti itu. Oke. BBRI tertekan di 1,38%, ditutup di level 4.290. Level menarik berapa yang bisa diperhatikan untuk buy on weakness nantinya? Apakah masih ada ruang pelemahan terhadap BBRI? Ya, tentu masih ada potensi nantinya untuk terjadi koreksi lanjutan ya dari BBRI sendiri. Kami perhatikan di sini masih ada level support di 4.220 hingga ada level support berikutnya di 4.130, dan
apabila ditanya di level berapa yang menarik untuk dicermati buy on weakness dari BBRI sendiri, Ya. itu bisa dicermati di 4150 sampai di level 4170 sampai 4190 itu level yang memang menarik untuk kita lakukan buy on weakness ketika adanya lanjutan koreksi dari BBRI, dan ini nampaknya akan cukup jangka pendek ya untuk penguatannya sendiri, karena kita ketahui biasanya ketika mulai memasuki bulan November, market sendiri juga akan cenderung terkorektif secara historikal selama 10 tahun terakhir. Memang biasanya ketika masuk bulan November untuk return IHSG pun juga minus ya di bulan November, dan nantinya kita bisa manfaatkan di pertengahan sampai di akhir bulan November untuk kita masuk, dan adanya potensi upside ketika sudah masuk bulan Desember ataupun juga untuk di window dressing seperti itu. Baik, apakah rekomendasi yang sama juga secara teknikalnya, dari sisi strategi juga sama untuk perbankan lainnya? Ada BBC, BBNI, dan juga BMRI, Pak Akil? Ya, kalau kita lihat bagaimana pola yang terjadi ya, BBRI, BBNI, lalu BBCA, ini memang polanya hampir-hampir mirip, apalagi untuk BNI dan juga BRI ya. Ketika memang penguatan yang juga sudah cukup signifikan di beberapa pekan lalu, ini memang harus adanya koreksi yang wajar karena peningkatan yang juga sudah signifikan. Untuk BBNI sendiri ini juga akan kembali menguji di level support di 7.000-nya, dan kami perkirakan rentan koreksi dari BBNI ini akan kembali menguji di level 6650 sampai di level 6400, dan itu menjadi koreksi wajar ketika memang penguatannya juga sudah cukup tajam di bulan Oktober ini ya. Jadi lebih bijak kita akan melihat bagaimana koreksi terlebih dahulu dan manfaatkan setelah adanya perbalikan arah nantinya. Baik, rekomendasi dari beberapa perbankan big cap yang hari ini mengalami koreksi, di mana koreksi paling dalam terjadi pada BBNI di 2,75% dan ditutup di level 7.075. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Akil, dari beberapa sentimen yang berkembang, rencana IPO dari Mitratel tampaknya juga cukup menyita perhatian dari berbagai pihak, dan tadi pun juga kami sampaikan dalam topik pilihan kami untuk hari ini. Begitu tadi kita sudah ulas secara fundamental kinerja mereka, kemudian juga kepemilikan tower sampai sejauh ini, dan kondisi ini cukup berbeda dengan buka pada beberapa waktu yang lalu yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia justru mencatatkan rugi dari sisi fundamentalnya. Begitu, bagaimana Anda melihat Mitratel secara keseluruhan fundamental, seberapa menarik ini ketika mereka tercatat di Bursa Efek Indonesia? Ya, kalau kita melihat untuk di posisi Mitratel ini sangat menguntungkan ya, ketika memang ini juga salah satu anak usaha dari BUMN sendiri, di Telkomnya sendiri, ini memang akan didukung oleh unit ataupun juga dari induk usahanya, dan kita ketahui memang Telkom sendiri itu memiliki basis dari nasabah ataupun juga untuk basis dari customer itu juga sudah cukup banyak, sehingga memang pun yang IPO yang akan dilakukan oleh Mitratel lebih kepada pengembangan bisnis untuk lebih meningkatkan kinerja di tahun-tahun ke depannya, sehingga kita lihat memang Mitratel ini masih sangat menarik ketika nanti sudah mulai IPO, dan kami melihat ini tentu akan diburu oleh para investor ya ketika sudah IPO dari Mitratel, karena kita lihat juga didukung oleh perusahaan BUMN yang juga akan lebih confident ya untuk para investor sendiri untuk masuk. Selain itu juga didorong oleh fundamental dari Mitratel yang masih ataupun juga bahkan pertumbuhan labanya itu juga terjadi di first half 2021, sehingga kami melihat ini mungkin akan cukup berbeda dengan apa yang terjadi di Bukalapak pada IPO kemarin seperti itu. Baik, seberapa besar nanti Anda melihat prospek dari kinerja Mitratel ke depannya, Pak Akil, kemudian juga seperti apa dampaknya kepada Telkom? Ya, kita lihat memang ketika untuk IPO nantinya dari Mitratel sendiri kan juga rencananya adalah untuk menambah tower-tower lainnya ya, sehingga hal tersebut juga akan mendorong bagaimana kinerja dari bisnis ataupun juga dari operasional dari si Mitratel sendiri, sehingga kami melihat ini akan cukup berpotensi besar untuk meningkatkan kinerja dari Mitratel pun juga untuk induk usahanya di Telkom Indonesia. Dan itu kami melihat untuk posisinya ini bagaimana untuk yang memiliki basis customer yang cukup besar dibanding untuk
perusahaan-perusahaan provider lainnya begitu dari Telkomsel, sehingga kami melihat potensi cukup besar kepada anak usahanya di Mitratel untuk berkembang bisnisnya, apalagi didorong oleh juga milik dari perusahaan BUMN seperti itu. Baik, kalau dari sisi valuasi, bagaimana Anda melihatnya, Pak Akil? Singkat saja, Pak. Oke, untuk di sisi valuasi memang sudah terlihat ya bahwa market cap dari Mitratel diperkirakan memang akan masuk kepada 30 atau bahkan 20 nanti 25 emiten terbesar dengan market cap terbesar ya. Apalagi kalau posisi dari harga sahamnya juga masih diburu oleh investor dan terus mengalami peningkatan harga, tidak menutup kemungkinan dari Mitratel sendiri juga akan meningkat dari market cap-nya, bahkan bisa masuk ke 20 besar ya dari market cap-nya seperti itu. Baik, Pak Akil, terima kasih atas ulasannya terkait dengan Mitratel. Nanti kita akan lanjutkan kembali, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, dan kita juga masih menunggu partisipasi dari line telepon interaktif. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Closing akan segera kembali sesaat lagi.